Malah Salut, dicautin. apa kabar tuh katanya? Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan membahas soal UTBK yang keluar di gelombang pertama. Sama seperti dua video sebelumnya, ini merupakan parafrase dari soal-soal yang sudah saya terima. Jadi bisa jadi ini sesuai, atau bisa juga ini ya sedikit-sedikit editan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita hari ini bakal lebih banyak matematikanya ketimbang yang kuantitatif. Diberikan vektor A dan B, di mana vektor A-nya itu seperti ini, 2i min 2j tambah k. Kemudian panjang vektor A, panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 3, sedangkan panjang proyeksi vektor B pada vektor A adalah akar 2. Maka panjang vektor B-nya itu berapa? Oke, kita perlu tahu dulu rumus untuk mencari panjang proyeksi vektor. Sebetulnya maksudnya proyeksi itu apa sih? Oke, misalnya ini ada vektor A, ini ada vektor B. Nah, kalau kita mau memproyeksikan vektor A pada B, berarti kita bikin ini seolah-olah tegak lurus, sehingga nanti akan muncul vektor baru, yang ininya itu adalah proyeksi vektor A pada B. Jadi kayak kita lagi main layang-layang, nah proyeksinya itu adalah bayangan dari layangan kita. Tapi harus tegak lurus syaratnya. Nah, rumusnya itu apa? Ini untuk vektor, kalau panjang itu ada double mutlaknya gitu. Oke. Jadi panjang proyeksi vektor A pada B itu adalah mutlak dari dot produk antara A dan B dibagi dengan panjang vektor yang padanya itu. Padanya di sini kan vektor B. Nah, berarti ini untuk yang pertama sama dengan 3. Sedangkan yang berikutnya dibalik B pada A, berarti atasnya masih sama, dot produknya mutlak ya, jangan lupa, karena panjang vektor itu pasti suatu bilangan real positif. Sama dengan akar 2. Oke, dari kedua persamaan ini, kita sama-sama punya nilai yang sama, yaitu mutlak dari A dot B. Jadi kita bisa sama denganin aja, yaitu dari yang pertama kita peroleh 3 dikali panjang vektor B, sama dengan akar 2 panjang vektor A. Oke, kebetulan vektor A-nya sudah dikasih tahu, kita bisa langsung cari panjangnya. Panjang vektor A itu ini akan sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Oke, panjang vektor B-nya berarti kita bisa peroleh akar 2 dikali 3 dibagi 3. Coret sama dengan akar 2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya kita punya limit di sini, limit x menuju 1 dari x min akar 5x min 4 cos x min 1 dibagi dengan x kuadrat min 1. Oke, kalau ketemu soal yang seperti ini kan sudah pernah ada di video limit yang di sini. Jadi bisa teman-teman cek. Caranya itu kita mau coba hilangin pembuat nolnya. Nah, kalau di sini ketika kita masukin ke bawah, ini akan jadi 0. Dan kalau kita masukin ke yang atas ini akan jadi 0 juga. Sehingga dapat 0 per 0. Kan nggak boleh di limit. Nah, jadi kita perlu coba hilangkan itu dengan cara kali sekawan. Nah, siapa yang kita kali? Yang di bagian atasnya. 5x min 4. X plus akar 5x min 4. Oke, jadi kita kaliin yang ini. Ya, nanti akan diperoleh limit x menuju 1 dari x kuadrat min 5x min 4. Cos x min 1 dibagi dengan, ini bisa kita faktorkan dulu. Jadi x min 1 dikali x plus 1, jangan lupa. Kemudian kita sederhanakan, ini kalau minnya masuk, berarti akan jadi min 5x plus 4. Nah, berarti yang di atasnya bisa kita faktorkan. Ini limit x menuju 1, x min 1 dikali x min 4
dikalikan dengan cos X min 1. Seperti ini. Oke, kita bisa coret pembuat nolnya, yaitu X min 1. Jadi, limitnya kita bisa substitusi. Kalau masukin ke cos, nanti kan cos 0. Cos 0 itu sama aja 1. Jadi, nggak perlu diperhatikan. Nanti akan dapat min 3/2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan f kuadrat X min 4fx sama dengan 5 dan fx sama dengan 2x tambah 1. Oke, ini sebetulnya konsepnya cukup sederhana. Kalau teman-teman agak bingung dengan bentuk kuadratnya di sini, kita bisa misalkan U itu sebagai fx. Nanti persamaan yang di atas ini akan jadi U kuadrat min 4U, ini pindah ruas aja. Jadinya min 5 sama dengan 0. Berarti U min 5 dikali U plus 1 sama dengan 0. U sama dengan 5 atau U sama dengan min 1. Oke, kita udah dapat dua nilai U ini, berarti sekarang kita tinggal substitusi aja fx-nya, yaitu 2x tambah 1. Jadi kita peroleh 2x plus 1 sama dengan 5, x sama dengan 2, yang sebelah kanannya 2x plus 1 sama dengan min 1, x sama dengan min 1. Jadi jawaban di soal ini adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Soal selanjutnya nomor 4. Pada awal tahun 2020, Budi menabung sebesar 10 juta rupiah, sehingga pada pertengahan 2020, tabungan Budi menjadi 10.350.000. Jadi untuk mengurangi ambigu ini berarti pas banget 6 bulan ya teman-teman dari awal tahun. Nah, apabila tabungan tersebut dikenakan suku bunga tunggal, berapakah tabungan Budi pada awal tahun 2022? Oke, mungkin ada yang dapat materi ini di sekolah, ada juga yang enggak. Cuma nggak apa-apa kalau nggak dapat. Nah, suku bunga tunggal itu ada temennya, yaitu bunga majemuk. Bedanya tuh apa sih? Oke, kalau mau tahu dari rumusnya, kalau suku bunga tunggal tuh seperti ini. Mn sama dengan M0 dikali 1 plus N kali B. Nah, Mn itu adalah besar suku bunga setelah N tahun atau N periode. Kalau ini adalah modalnya. N-nya itu adalah banyak periodenya. B-nya itu merupakan tingkat suku bunga per periode. Jadi, periodenya ini selalu mengikuti tingkat suku bunganya ya. Nah, spesialnya ketika dia suku bunga tunggal, berarti bunga yang diperoleh setiap periodenya itu sama. Jadi kalau tahun pertama dia dapat 1 juta, kedua 1 juta, 3 juta, dan seterusnya. Berlaku untuk per bulanannya juga. Nah, sekarang, kalau mau gampang-gampangnya nih ya teman-teman, ini kan awal 2020 ya. Awal, terus ada tengahnya, terus ketemu awal lagi, awal tahun 2021, sehingga ini pas 1 tahun gitu kan. Pertengahan 2021 dan awal 2020. Jadi pas 2 tahun. Nah, selama setengah tahun, dia mendapatkan bunga sebesar berapa? Tinggal dilihat aja selisihnya ya, yaitu Rp350.000. Berarti, sini juga sama dong ya. Sama juga? Sama juga. Jadi nggak perlu ngitung macam-macam sebetulnya. Soal ini sangat sederhana, asal teman-teman tahu konsepnya. Kalau dia bunga tunggal, berarti bunga yang diperoleh setiap periodenya itu tetap. Jadi, totalnya dia dapat sebesar 1,4 juta ya dari sini. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Berapa tabungannya? Berarti ini bunganya ditambah dengan awal dia menabung. Berarti kita akan dapat jawabannya adalah Rp11.400.000. Jawabannya adalah ini. Oke, terus kalau misalkan teman-teman pengen tahu temannya yang ini, bunga tunggal itu majemuk, itu rumusnya seperti ini. Arti dari setiap notasinya itu sama ya, cuma beda di rumus doang.
Nah, ini seperti ini, bedanya dia pangkat. Kalau secara interpretasinya, bunga majemuk itu kayak gini. Ini misal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Kalau tadi di sederhana, dia besar tabungannya selalu tetap setiap periode. Kalau di sini beda. Misalkan kita nabung di sini M. Setelah 1 tahun kita akan jadi 1 plus B. Nah, hasil tabungan di sini akan menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya. Jadi ini kita kaliin lagi dengan 1 plus B. Jadi setelah 2 tahun dia akan jadi M dikali 1 plus B pangkat 2. Gitu. Jadi besar bunganya itu tidak konstan. Yang membedakan adalah di bunganya. Oke, itu aja untuk nomor 4. Oke, soal selanjutnya di pembahasan hari ini, ya ini ada soal tambahan dari kuantitatif, titipan, katanya mau logaritma lagi. Oke, jika P merupakan solusi dari persamaan logaritma ini soal yang perbandingan kuantitas, P-nya itu adalah banyak nilai P, sedangkan Q-nya itu adalah 2. Oke, seperti yang di sebelum-sebelumnya, kalau di logaritma, si numerusnya ini punya syarat. Syaratnya itu harus lebih dari 0 ya. Terus nih karena pecahan, berarti dia nggak boleh 0 juga, jadi X-nya tidak sama dengan 0 nanti. Kebetulan X tidak sama dengan 0 juga sudah tercakup di sini sih ya. Oke, sekarang kita mau coba selesaikan. Kunci dari persamaan logaritma itu membuat semuanya ke dalam bentuk logaritma dengan basis yang sama. Di sini, basisnya 10, tapi nggak disebutin, juga 10 juga. Tuh. Nah, berarti si satunya ini kita akan jadikan ke dalam log 10, karena log 10 akan sama dengan 1. Berarti jadi log X plus 2 dibagi X kuadrat sama dengan log 10 dikurangi dengan log X. Nah, karena operasinya pengurangan logaritma dengan basisnya sama, berarti jadi pembagian di bagian numerusnya. Nanti akan jadi log X plus 2 dibagi X kuadrat. Ini sama dengan log 10 per X. Oke, karena sudah sama-sama, kita bisa seolah-olah hilangkan lognya, kemudian kita tinggal selesaikan di bagian numerusnya ini. Langsung kali silang nggak apa-apa, nanti akan dapat X kuadrat plus 2X sama dengan 10X kuadrat. Kemudian bisa pindah ruas, nanti akan dapat 9X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kita coba faktorkan untuk dapetin solusinya. Seperti ini, nanti dapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 2 per 9. Tapi sesuai syaratnya, dia nggak boleh atau dia harus positif. Jadi kita nggak bisa pilih X sama dengan 0. Sehingga yang merupakan solusi ini adalah P-nya. Jadi cuma ketemu satu buah nilai P. Sehingga jawabannya itu adalah Q lebih dari P. Optionnya adalah yang B. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa saksikan video-video sebelumnya yang ada di sebelah sini. Sukses untuk teman-teman yang gelombang kedua UTBK-nya, semoga keterima di PTN yang diinginkan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.